Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anakku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu dalam pembahasan materi kita di awal semester 2 ini. Untuk hari ini, insya Allah akan kita bahas mengenai tentang bab pernikahan. Namun, sebelum kita bahas bab tentang pernikahan, mari semuanya kita berdoa terlebih dahulu dengan kita awali membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum materi kita mulai, Ibu terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Yang pertama, Ibu berharap setelah pembelajaran ini, kalian mampu mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, mengetahui hukum, rukun, dan syarat nikah, memahami muhrim dan perwalian, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, seperti talak, cerai, dan rujuk, menjelaskan masa iddah. Baik, itu anak-anakku sekalian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam menjelang pernikahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah sepasang pengantin, ya. Sepasang pengantin. Baik, kita lanjut. Anak-anakku sekalian, dalam pernikahan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sang pasangan. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, adalah tentang pengertian nikah. Apa itu nikah? Menurut bahasa, nikah berasal dari kata nakaha yunkihu nikahan, yang berarti menghimpun, mengumpulkan atau ikatan pernikahan. Atau dari kata aqdun, artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah atau pengertian ahli ilmu fikih, nikah itu adalah suatu akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan suami istri antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya, sehingga terjadi hak dan kewajiban di antara kedua insan tersebut di dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama. Selanjutnya, pengertian pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Melalui keluarga lah terwujud pilar kokoh kehidupan. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Hidup berpasangan atau nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya.
Ada 4 pengertian yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama adalah uqdatun nikah, bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan, dan ini terdapat dalam surat kedua ayat 237. Yang selanjutnya adalah zaujun, yaitu pasangan. Ini terdapat dalam Al-Quran surat kedua ayat 230, mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kokoh, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat keempat ayat 21, serta mawaddata warahmah, bentuk kasih sayang yang dirahmati yang terdapat dalam Al-Quran surat ke-30 ayat 21. Nah, sekarang apa sih tujuan pernikahan itu? Tujuan nikah itu yang pertama adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, membentengi akhlak yang luhur. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, mencari keturunan yang soleh. Ya. Nah, sedangkan hikmah nikah, ya, hikmah nikah itu adalah cara halal untuk menyalurkan nafsu, memperoleh keterangan hidup, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntutan syariat. Yang kelima adalah menjaga keturunan. Yang keenam sebagai media pendidikan. Yang ketujuh mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Yang kedelapan mengeratkan silaturahim. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya mempelai pria atau calon suami. Yang kedua adanya mempelai wanita atau calon istri. Yang ketiga adanya wali. Ya, wali ini adalah dari perempuan. Ya, yang keempat itu adanya 2 saksi. Saksi ini ada dari pihak laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah sigot atau ijab qabul. Nah, apakah pernikahan itu wajib? Nah, sini kita bahas, ya. Sebelum kita menikah, kita harus memilih pasangan yang baik, baik suami maupun istri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih an Abi Hurairah, ya, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizatid daini taribat yadaka. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar selamat dirimu. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dalam memilih pasangan hidup, ingatlah hadis ini, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, yang pertama lihatlah hartanya, ya, keturunannya, kecantikannya, atau agamanya. Tapi yang paling utama dan yang pertama kita lihat agamanya. Oke. Yang selanjutnya adalah hukum munakahat atau hukum pernikahan. Ya, hukum asal nikah adalah mubah. Ini menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Yang selanjutnya, nikah itu hukumnya sunnah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Yang selanjutnya adalah nikah hukumnya wajib. Jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib nikah. Sebab kita tahu zina adalah perbuatan keji dan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, nikah itu hukumnya makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan
atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Ya, yang terakhir, nikah itu hukumnya haram. Ya, nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya, dan apabila perempuan tersebut adalah mahramnya. Tuh, jadi hukum munakahat itu ada sunnah, wajib, makruh, dan haram. Ya, wanita berhak mencari suami dengan kriteria apapun sesuai keinginannya. Bisa cari yang kaya, yang tampan, yang cerdas, yang sepadan, cocok lahir batin, sesuai dengan kriteria kalian masing-masing. Ya, oke. Namun ada dua kriteria yang tidak boleh ketinggalan berdasarkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Ibu rasa ini yang paling utama, nak. Ya, kalian dalam memilih pasangan hidup, lihatlah dulu agama dan akhlaknya. Ya, oke. Kita lanjut. Jadi, jangan sampai kita memilih pasangan hidup kita, apalagi kita berniat menikah itu seumur hidup hanya sekali. Ya, kita memilih pasangan itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jangan justru akan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jangan. Ya. Nah, sekarang siapakah itu mahram? Ya, ada dua di sini ya. Yang harus kalian ketahui, ada muhrim dan mahram. Muhrim itu adalah orang yang mengenakan pakaian ihram ketika melaksanakan haji atau umroh. Sedangkan mahram adalah orang yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Oke, karena kalau mahram itu bisa dilihat dari sepersusuan atau orang yang tidak bisa kita nikahi, ya. Bisa dilihat dari keturunan, ya, atau nasab. Oke. Nah, ini skema mahram. Karena mahram itu berarti orang yang tidak bisa kita nikahi. Seperti bapak, ibu, nenek, kakek, ya, saudara kandung bapak, pakde, paman, om atau bibi, ya, suami atau istri saudara kandung bapak, ya. Tuh, anak-anak paman atau saudara sepupu. Bapak ibu mertua kandung, saudara kandung, saudara tiri, saudara sesusuan atau laki-laki, anak saudara sesusuan, anak-anak saudara kandung atau keponakan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi, ya, dari keturunan, pernikahan, persusuan, atau dikumpul atau di madu. Tuh, nah, oke, paham ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Tertib urutan wali nikah. Wali nikah ini adalah dari ayahnya kakek, dari kakek atau dari ayah untuk mempelai perempuan. Karena wali nikah itu dari mempelai perempuan. Nah, sekarang apabila kita sudah menikah, maka timbullah hak dan kewajiban suami istri. Ya, apa itu hak dan kewajiban suami istri? Satu, suami dan istri mempunyai derajat yang sama, hak dan kedudukan yang seimbang. Suami dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Yang ketiga, pembagian tugas sesuai dengan kodrat masing-masing antara suami dan istri. Nah, apabila kita sudah menikah, maka pahami hak dan kewajiban istri maupun hak dan kewajiban suami. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Tidak benar jika hanya mengejar hak saja tanpa melakukan kewajiban. Sebagai istri, Anda juga wajib mengurus kebutuhan suami, mencintai dan menghormatinya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap suami, Anda harus menjaga nama baik suami karena nama baik suami merupakan nama baik Anda juga. Anda juga berhak untuk mendapatkan sikap hormat suami Anda karena Anda adalah teman hidupnya. Nah, paham ya? Jelas ya? Nah, oke. Kita lanjut ke hikmah pernikahan. Tadi yang seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ya. Hikmah pernikahan itu adalah cara yang halal untuk menyalurkan nafsu hubungan badan.
untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. Memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntutan syariat untuk mendapatkan, meneruskan, memperbanyak, dan menjaga keturunan. Untuk menjaga diri dan kehormatan dari kerusakan moral atau maksiat. Sebagai media pendidikan, serta mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab dapat memeratkan silaturahim. Itulah hikmah pernikahan. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita di hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.